Hari ini saya akan menjelaskan tentang bilangan yang berhubungan tentang di tempat pensil ini kan tengah-tengah bilangan 0, yang ke samping bilangan positif atau bisa dibilang baik. Dan bilangan yang ke arah kiri bisa dibilang buruk atau negatif. Ini satu. Di dalam hidup itu kan ya, kita itu tidak selalu lurus terus ya. Pasti kadang kita itu terlalu baik gitu sampai kebablasan, kadang kita terlalu buruk. Makanya dari itu kita kalau kita kadang udah terlalu baik gitu, aji terus ya, masih terus itu ya, kita kadang harus kembali lagi ke tengah dengan cara yang mungkin kan yang tengah terus itu kan cuman malaikat. Kita jangan terlalu baik terus, jadi kita kadang kalau terlalu baik biarkan masa depan untuk akhirat terus gitu kan. Kita juga punya keluarga gitu yang harus kita, kalau kita sudah menikah harus kita nafkahi. Jadi ya kita jangan masih terus, kita harus juga keluar bertebaran di bumi untuk mencari nafkah gitu. Terus kadang kalau anak zaman sekarang tuh ya, kalau sudah terlalu nakal, kadang nakal terus sampai 14 gitu kan, sampai ya yang parahnya sampai mabuk-mabuk kayak gitu kan. Nah itu caranya itu ya, kita sebagai orang tua kita juga harus menyiapkan kebaikan agar ya itu berbuat buruk itu tidak jauh sampai terlalu jauh gitu. Agar orang tua itu bisa ya membantu anaknya itu untuk kembali ke jalan yang benar. Nah hidup itu kan nggak selalu baik ini, kadang kita belok-belok seperti ini kan. Yang ini tentang keseimbangan hidup ini sudah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 112, yang artinya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang besar dan dosa yang nyata. Jadi contohnya misalkan saya berbuat kesalahan, terus dan saya misalnya ada orang nasihati saya, terus saya nggak menerima nasihat itu, terus saya tuduhkan misalnya ke Yasir, jadi saya salah, terus
Ya Yasir kan yang benar ya, dia tidak tahu permasalahannya dan tidak ikut campur. Kemudian saya tuduhkan masalah itu kepada Yasir. Dia kan orang yang benar gitu, tidak menahu soal masalah saya. Ya maka ini contohnya kayak berkalian ini, kalau saya salah kemudian saya tuduhkan masalah itu kepada Yasir, maka kan Yasir benar dan akhirnya hasilnya adalah minus. Otomatis Yasir yang benar dan saya yang salah. Dan contoh misalnya Pak Bukti benar gitu, kemudian ada Bu Ana mungkin padahal Pak Bukti sudah melakukan yang benar gitu, menasihati anaknya yang salah, kemudian misalnya Bu Ana bilang salah caranya bukan begitu, padahal Pak Bukti sudah melakukan yang benar itu yang terbaik. Ini misalnya Bu Ana, kemudian Bu Ana membantah katanya salah cara seperti itu. Ya maka hasilnya seperti ini, plus dikali minus hasilnya minus. Karena Pak Bukti sudah benar, terus kemudian Bu Ana menyalahkan, ya maka hasilnya minus. Jadi yang salah ya Bu Ana. Kan? Aku jadi korban sir. Iya. Salah marah. Tunggu pembalasan gue. Nggak ada contoh nih. Sing gua enak aku. Lanjut. Kemudian ada contoh lagi ya, misalnya. Terus ini misalnya si Yasir melakukan kesalahan, terus Bu Ana bilang sama Yasir, Sir itu salah gitu. Bu Ana menasihati Yasir dan jangan lakukan itu, maka sehingga kalau Yasir salah, kemudian Bu Ana menasihati tapi bilang Sir jangan melakukan itu nggak bagus. Jadi plus sama-sama saling menasihati. Dan contoh yang terakhir, ini Pak Bukti. Aku manis. Nama Hasan banyak kali ya. Berbuat kebenaran, kemudian saya juga menyupport kebenaran Pak Bukti. Saya senang dengan kebaikan Pak Bukti. Saya menyupport Pak Bukti supaya ya terus berbuat kebaikan itu. Maka hasilnya ya sama-sama saling benar, saling mendukung. Ini hasilnya jadi maka hasilnya. Jadi objeknya sing bagian kedua itu ya, tengah ya. Iya. Apa di vonisnya itu ke yang bagian kedua itu, pihak kedua. Apakah pihak kedua itu benar atau salah gitu? Iya. Sing tengah itu ya, sing kedua. Itu saya mau nanya boleh ya? Yang garis lurus itu yang kayak silang itu, kenapa kita harus di tengah terus? Nggak boleh plus terus, nggak boleh minus terus, tapi harus di tengah. Ini kan titik nol ini tengah. Iya. Kenapa? Ini tadi kalau tengah. Katanya harus di tengah terus tadi. Yasir mau bantu Yasir? Ya apa sih Raisir dibantu kakaknya. Voice call. Betul bantuan. Kalau friend, nggak apa-apa Yasir. Kasih sedikit clue aja biar abangmu ini. Dan nyamber. Itu orang
Oh. Kenapa? Ya, kita lihat sudah terdapat surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya, karena kita selalu membutuhkan pertolongan, membutuhkan petunjuk. Kan sehari kita sholat ada 17 rakaat dan kita membaca Al-Fatihah sehari 17 kali baca Al-Fatihah gitu kan. Jadi kita itu tidak selalu benar dan tidak selalu buruk, karena ya, sudah tertera di surah Al-Fatihah yang punya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi setiap saat, setiap hari kita selalu meminta petunjuk pada Allah untuk dijauhkan dari hal yang buruk dan meminta petunjuk pada Allah agar kita ya bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau tidak minta petunjuk boleh, nah itu kan terus proses di tengah terus wes, tidak usah minta petunjuk ya. Nah biasanya di tengah terus pasti kalau Allah masih minta petunjuk. Oh, betul. Kita minta petunjuk itu supaya ke tengah terus ya. Ya enggak. Jadi minta petunjuk itu ya agar sama Allah kita dibimbing. Tidak, misalnya kalau kita udah kebakaran sampai baik ya, kan kita di dunia ini itu kan nggak selalu baik terus, nggak selalu buruk, nggak selalu di tengah terus. Jadi pasti ada ya di lingkungan kita itu ya kita harus peduli sama mereka seperti itu. Kalau kita udah terlalu baik terus di masjid terus ya kita nggak tahu, kita tiap hari ngaji terus kita nggak tahu perkembangan masyarakat itu seperti apa. Kalau kita buruk terus itu kan ya kita contoh setiap hari kita main game terus sampai lupa sholat. Ya sebenarnya itu bagus, tapi kan asalkan kita ingat waktu. Kalau waktu sholat ya sholat, kita melakukan kebaikan itu ya kita kembali lagi kepada kebaikan seperti itu. Berarti mungkin harus selalu di tengah, cuma kita kadang sering melenceng. Nah, iya. Makanya minta Petunjuk sehari minimal 17 kali. Wis pinter ya itu. Jadi ojo melenceng. Jadi kita semua masih melenceng semua ya. Ada enggak orang yang ada di tengah terus? Di tengah terus itu. Ya selalu di tengah terus gitu. Sebenarnya belum ada, rata-rata masih melenceng kan. Nabi Ya. pun masih melenceng, Iya. Nabi dan Rasul. Ya, karena banyak orang masih sholat ya, berarti dia masih melenceng ya. Makanya minta petunjuk. Ya. Jadi kapling surga itu belum ada yang punya ya. kita mau beli kapling di surga, ngumpulinya di sekarang dengan cara jalannya harus di tengah terus. Cuma manusia itu kadang Masih suka melenceng. Termasuk Hasan nggak? Hasan melenceng kemana? iya. Melencengnya ke kanan atau ke Hasan kiri? melencengnya kemana? Kanan kiri. Oh, kiri. Iya benar. Apa belok-belok kiri kanan kiri? Bener kanan kiri. Kalau kanan terus itu wah gitu. Itu jadi nabi kok. Kalau kiri terus. Kalau kiri terus dari preman. Berarti game itu katanya bagus ya, bisa dijadiin dakwah ya. Dengan game itu apakah dia bisa berbelok ke tengah, kembali ke tengah gitu? Bisa. Bukan, maksudnya kalau sudah main game terus harus ingat waktu supaya balik ke tengah lagi. Kalau nggak kelamaan, nggak lupa waktu, bagus ya. Untuk refreshing otak gitu ya. Itu saya melatih apa ya, neuron ya, saraf sebenarnya. Asal jangan sampai kecanduan. Makanya main game itu bagus kalau ingat waktu. Ingat sholat gitu ya. Berarti kalau kecanduan makan gimana? Makan ya sampai lupa sholat gitu. Tapi saya rasa nggak mungkin seperti itu. Enggak ya. Kalau tidur, kayak tidur aja sampai lupa Kan sholat. ada 12 sholat. apa itu hadis tuh?
tidurnya orang puasa itu pahalanya turu ya, Pak. Ya Gimana? Boleh nggak? maksudnya tidurnya orang berpuasa berpahala itu maksudnya ya terutama ketika malam ya, itu tidur sebentar terus bangun ya, mungkin kita beribadah, sholat, ngaji, terus tadabbur Quran, terus nanti kalau sudah lelah ya tidur sebentar. Maksudnya seperti itu, nggak dari pagi sampai buka terus tidur terus itu. Tapi kemarin pas puasa kayak abis sahur langsung, abis subuh langsung pada tidur, bangunnya siang ya kata Umi ya nih. Kata Umi bangunnya pada siang kemarin ini. Karena abis apa? Abis itikaf. Ya habis itikaf ya bukan ya tidur. Habis sahur pulang Ya. Habis subuh langsung tidur 14 bangun zuhur. Nanti ditambahin yang dimaksud tidurnya orang puasa itu berpahala. Tidur jiwanya, hatinya, tidak melakukan maksiat maksudnya. Tidurnya itu bukan tidur ngorok kayak orang Habis tidur kulit. biasa. Habis kulit. Jadi melek itu pun sebenarnya dia tidur hatinya, ya. Karena membatasi dari perbuatan maksiat itu. Tapi yang puasa sebenarnya ya setelah Ramadan, aplikasi dari Ramadan itu, makanya itu belok-belok nanti pas setelah Ramadan. Ya. Saya ada yang mau ditanya sih ke kakak Uzir. Nggak mau, nanti takut dibales nanya. Ada yang lain mau dijelasin? Itu saja. Berapa nilainya? Langsung dinilai aja. Oh langsung di dalam. Iya. Waduh. Kalau materi, kalau dari saya materi 90 nilainya. Kalau dari penampilan? Ya anak kan baru ini. Ya baru, apalagi nggak pakai persiapan udah good banget, udah bagus. Iya. Nah, Ternyata iso. bagus kok bisa. Ya sama lah 90. Bagus untuk pertama kali, untuk awalan bagus ini. Nah, coba kalau misalnya saya ya kepinginnya begini. Nanti Yasir ya, catat untuk Yasir. Ketika menjelaskan itu nggak usah kagok ya, dan nggak usah plek sama harus 100% dengan Pak Put.